Shalom saudara terkasih, bersyukur kita selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Dan oleh kasih itu, kita diizinkan untuk mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lewat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21. Roma 12 adalah peralihan dari bagian sebelumnya, Roma pasal 1 sampai pasal 11, yang berbicara tentang dosa di dalam manusia dan keselamatan di dalam Kristus. Mulai pasal 12 ini Paulus mengharapkan bahwa mereka yang sudah memperoleh keselamatan di dalam Kristus dapat menerapkan kehidupan yang sudah diselamatkan secara nyata. Kasih yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kasih yang diwujudkan dalam sebuah relasi yang telah melukai. Dalam ayat 17 disebutkan sebuah sikap yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Rasul Paulus mendorong jemaat di Roma untuk menunjukkan perubahan hidup yang telah Allah kerjakan lewat tindakan nyata. Apa yang Paulus maksudkan? Kita harus mengalahkan naluri alamiah manusia untuk membalas dendam. Sebaliknya, kita harus menunjukkan kasih kepada musuh dengan memberikan kebutuhan mereka, seperti menyediakan makan atau air. Ayat 20 menyadarkan untuk kita berbuat baik kepada musuh. Saudara, menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sudah sukar. Namun lebih sukar lagi adalah menunjukkan kebaikan kepada lawan. Kita tidak hanya dituntut untuk secara pasif membiarkan sesuatu terjadi, tetapi kita pun harus secara aktif melakukan sesuatu. Diperlukan kekuatan dan keberanian yang lebih besar untuk melakukan kebaikan kepada lawan, kepada musuh kita. Saudara, sikap seperti ini didasarkan pada Kristus. Kristus siap dan rela mati bagi mereka yang menolaknya, bagi mereka yang masih menjadi seterunya. Untuk itu, kita sebagai murid Yesus meminta murid-muridnya dahulu dan sekarang untuk mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kasih Yesus yang besar memotivasi kita untuk mengasihi termasuk musuh kita, untuk mengasihi yang telah melukai kita. Sebelum percaya kepada Yesus, kita adalah musuhnya. Namun Yesus tetap mati bagi kita. Kapan kita akan menunjukkan kasih kepada orang-orang yang sudah melukai kita? Mari kita berdoa. Bapa, lingkupi kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat menunjukkan kasih karunia-Mu kepada mereka yang melukai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.